البتول 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 أمنا أمنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan berdiskusi tentang studi kasus perilaku organisasi. Pak Rudi baru saja diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan jasa keuangan yang baru 3 tahun beroperasi. Ia merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan merasa percaya diri akan dapat memimpin perusahaan tersebut. Baru 2 bulan memimpin, ia menghadapi permasalahan yang terus berdatangan, mulai dari komplain konsumen atas pelayanan, produk yang kurang memuaskan, serta sarana yang tidak memadai, serta komunikasi dengan staf yang berjalan kurang baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan, selalu saja ditanggapi dingin oleh para staf. Pak Rudi berupaya menjalankan tugasnya sebaik mungkin, terutama ia fokuskan terhadap hal-hal yang bersifat administratif. Setelah 1 tahun ia memimpin, perusahaan belum merasakan perkembangan yang berarti. Komplain-komplain dari konsumen masih berdatangan dari berbagai aspek yang ada di perusahaan dan menyampaikan tuntutan yang begitu tinggi terhadap perusahaan. Komunikasi dengan staf pun masih berjalan kurang lancar. Berdasarkan kasus di atas, cobalah analisa apa yang menjadi kelemahan kepemimpinan dari Pak Rudi. Apa saran yang bisa Anda berikan agar sebagai pemimpin perusahaan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif? Dari studi kasus tersebut, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat. Mungkin Mbak Esa bisa menyampaikan pendapatnya. Saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai studi kasus tersebut. Kelemahan kepemimpinan Pak Rudi yakni kurangnya komunikasi antara pimpinan dengan stafnya, kurangnya ketegasan dalam menerapkan kebijakan. Dalam hal tersebut bisa juga dilakukan dengan pengeratan dan pengakraban dengan semua staf. Bisa dilakukan meningkatkan diskusi di pertemuan-pertemuan staf dan menunjuk kerjasama yang nyata dalam mencari pemecahan masalah agar lebih terorganisir dan keputusan dapat diambil dengan bijak. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada yang menanggapi. Baik, saya akan menanggapi dari pendapat Mbak Elsa. Saya setuju dengan pendapat Mbak Elsa. Mungkin bisa ditambahkan dengan melakukan kayak semacam gathering gitu, agar manajer sama staffnya itu bisa hubungannya itu bisa baik gitu, agar pekerjaan yang dijalankan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada pendapat lain tentang studi kasus ini. Silahkan. Saya juga ingin menambahkan, selain yang dipaparkan oleh Mbak Elsa dan Mbak Fauziah mengenai pelayanan konsumen, mungkin untuk staf bisa diberikan peningkatan pelatihan kepribadian staf agar lebih profesional lagi dalam melayani konsumen, sehingga konsumen lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Westi. Saya ingin menambahkan agar pelayanan menjadi lebih efektif, mungkin bisa dilakukan sebuah upgrade sistem. Contohnya seperti melakukan inovasi di dalam aplikasi M-Banking, seperti melakukan transaksi di ATM tanpa harus menggunakan kartu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin di sini ada yang ingin menambahkan? Silakan Mbak Yasa.
Saya ingin menambahkan dari pendapat dan tanggapan-tanggapan rekan-rekan. Sebagai pimpinan, juga bisa sering datang ke ruangan staf-staf menanyakan berbagai keluhan yang dihadapi oleh staf-stafnya, kemudian mencari solusi yang tepat dengan didiskusikan dengan bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pendapat dan tanggapannya mengenai studi kasus ini. Untuk kesimpulan dari diskusi ini akan disampaikan oleh notulen. Untuk Saudara Ali, dipersilahkan. Jadi dari diskusi kali ini dapat disimpulkan komunikasi antar karyawan dan staf perlu ditingkatkan dan lebih diakrabkan lagi agar terorganisasi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer. Selain itu, perusahaan juga meningkatkan pelayanan konsumen dengan cara memberikan peningkatan pelatihan agar staf lebih profesional dalam melayani konsumen. Agar pelayanan lebih efektif, dapat dilakukan upgrade sistem dan meningkatkan kelompok kerja dan kerja tim dalam melaksanakan kebijakan perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Terima kasih. Terima kasih kepada notulen yang telah menyampaikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Dan saya cukupkan diskusi pada pagi hari ini. Semoga diskusi ini memberikan solusi serta manfaat bagi perusahaan dan pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?